Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Bamsud, yaitu suhu politik memanas. Bamsud sarankan pelaksanaan pemilu 2024 dipikir lagi ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya ditunda atau ditiadakan. Ini sesuai yang dilansir oleh kompas.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, kompas.com. Ketua MPR Bambang Susatyo menilai penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang, sebab dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara. Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu, kata Bambang dalam tayangan YouTube Poltreking Indonesia Kamis 8 Desember 2022. Pria yang akrab disapa Bamsud itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. Nah, ini juga harus dihitung betul. Apakah momentumnya pemilu 2024 tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya, ungkap Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud juga merespon hasil survei Poltreking Indonesia terkini yang menunjukkan hasil positif tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Adapun hasil survei menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin naik. Survei Poltreking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2% sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua, kata Bamsud. Respon Jokowi soal penundaan pemilu. Adapun Presiden Joko Widodo kerap merespon soal adanya wacana penundaan pemilu 2024 maupun jabatan Presiden 3 periode. Pada Maret 2022, Presiden mengajak seluruh pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Jokowi merespon munculnya ide untuk menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tapi juga patuh pada konstitusi, kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat 4 Maret 2022, dikutip dari Kompas ID edisi Sabtu 5 Maret. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya. Kalau ada yang usulkan itu ada 3 motif menurut saya: ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2019. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Bamsud yang menilai kondisi politik memanas dan perlu dipikirkan lagi. Padahal kalau kita melihat yang merencanakan pemilu itu dijadikan serentak ya dari pihak pemerintah ya, dan juga DPR yang bersepakat untuk menunda pemilu itu menjadi 2024 serentak dengan pelaksanaan pilkada. Nah, kita khawatir motif-motif untuk menunda pemilu ini akan dimunculkan kembali seiring dengan kemarin memang banyak sekali ya penentangan dari publik tentang penundaan pemilu ataupun juga perpanjangan masa periode yang menjadi 3 periode. Nah, kita khawatir ya kalau ini terus terus disuarakan terus ya, tidak melihat aspek hukum yang sudah ada dalam konstitusi, bahwasanya jabatan presiden hanya 2 kali, 5 tahun kali 2, dan boleh diperpanjang 1 kali, ya sudah gitu ya. Setoh yang bisa memimpin itu tidak hanya 1 orang, tetapi ada ya anak bangsa lain yang juga mumpuni untuk memimpin dan juga menyelesaikan tugas berat ataupun PR yang ada di negeri ini.
Nah, kita juga patut kita pernah ingat ya tentang usulan tengah 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan yang itu juga direspon oleh Presiden Jokowi. Ada 3 hal ya yang mengusulkan wacana itu, yaitu orang ini ingin menampar muka saya, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskan ya. Tapi konon setelah beberapa waktu ya reaksi ataupun ekspresi dari presiden itu berubah ya, seakan berbeda dengan sikap tegas dari awal. Justru itu aspirasi katanya. Nah, ini kan permasalahan ya. Di satu sisi ya kita ketahui orang yang ingin memperpanjang itu aspirasi, orang yang ingin di satu sisi orang yang ingin presiden mundur karena banyak sekali problematika ekonomi dan segala aspek yang carut marut ingin mundur, justru dibilang makar. Ini kan nggak adil, diskriminatif, dan juga tidak sesuai dengan fakta. Nah, memang banyak ya kepentingan-kepentingan yang bisa didapat jika memakai istilah ataupun memakai kondisi ekonomi saat ini yang lagi memanas ya. Baik itu dilaksanakan 2024 ya, memanas itu misalnya mau ditunda 2 tahun ya belum tentu juga ada jaminan itu politik akan mendingin gitu ya, karena suhu politik ya seperti itu ya. Jadi satu sisi banyak sekali kepentingan partai politik dan juga banyak sekali ya intrik politik yang ingin mendapat kekuasaan. Nah, memang yang banyak yang diuntungkan ketika perpanjangan. Kenapa ini terus dipelihara? Karena setelah ini misalnya diperpanjang masa jabatan, termasuk yang untung juga MPR ya, MPR, DPR, DPD, misalnya diperpanjang 2 tahun menjadi 2026. Nah, itu yang untung ya semuanya ya, presiden untung ya, tidak perlu berkampanye dan mengeluarkan uang untuk kontestasi ataupun kampanye pada proses pemilu. Pun juga untuk MPR, DPR, DPD itu juga untung mendapatkan tambahan masa jabatan. Nah, permasalahannya kalau semuanya itu dipenuhi ya, khawatir satu hal ya, mereka akan tambah terlena dengan enaknya, empuknya posisi ya kekuasaan yang dengan fasilitas yang luar biasa. Di satu sisi rakyat sekarang berjuang untuk kondisi ekonomi yang sekarang sedang carut marut. Nah, kadang kita berpikir ya, anggota DPR ya, kemudian MPR, termasuk juga presiden ya, apakah tidak bisa merasakan kondisi sekarang ya, ekonomi setelah COVID-19 itu bukan tambah membaik, tambah terjadi perlambatan. Dan ke depan kita ketahui akan ada so-called ya resesi tahun 2023. Tapi kalau kita melihat, jangankan 2023, sekarang aja kelihatan sudah sudah terjadi perlambatan ekonomi ya. Tidak terjadi perputaran uang itu sudah sedikit ya, kemudian UMKM itu sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya PHK yang tidak bisa ditanggung oleh perusahaan untuk membiayai para karyawan. Nah, kita ketahui ribuan karyawan di PHK. Kenapa ya? Karena resesi yang tidak bisa ditanggung lagi beratnya oleh para pengusaha ya, karena memang kapitalis ya, cepat atau lambat pasti akan terus terjadi krisis ya. Kalau kapitalis itu kan krisisnya sekarang lebih rapat. Dahulu itu sekitar 10 tahun sekali ya, sekarang 5 tahun sekali, dan sekarang itu karena begitu rapatnya dan semakin greedy-nya kapitalis, maka krisis itu bisa tiap tahun. Nah, belum lagi kondisi di dalam negeri ya, belum selesai masalah COVID sudah ada kenaikan BBM ya. Jadi kenaikan BBM itu semua rakyat sudah lupa, padahal sekarang efeknya itu
masih terasa, dan tidak ada lagi yang mungkit-mungkit masalah kenaikan BBM yang itu juga disampaikan oleh Presiden tidak akan ada kenaikan hingga akhir tahun ya. Banyak sekali berita-berita ataupun janji-janji yang disampaikan ternyata tidak dipenuhi ya. Makanya kita tidak heran bahwasanya rakyat ini ya sudah apatis dengan kondisi sekarang dan menginginkan adanya perubahan. Nah, memang terkait masalah suhu memanas politik ya, kita ketahui satu hal yang perlu kita sampaikan adalah tentang mahalnya biaya politik atau mahalnya biaya pemilu di Indonesia. Kita ketahui apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD ya, hampir 90% lebih, 92% kepala daerah itu dibiayai cukong ya. Dan juga artinya memang biaya pemilu kita itu mahal ya. Biaya pemilu misalnya untuk biaya gubernur itu sampai 250 miliar, bahkan itu kurang lebih, bahkan itu bisa naik seiring dengan inflasi sekarang. Itu kalau kita tingkatkan lagi dengan biaya pilpres bisa sampai triliunan ya. Dari mana itu kalau bukan dari kantong pengusaha, presiden maupun kepala daerah, calon kepala daerah itu nggak punya uang, yang punya uang itu kepala daerah, oligarki ya. Makanya satu hal yang penting buat kita supaya minimal ya, satu hal yang menjadi ancaman ke depan ya, dan menjadi ancaman terus-menerus di negeri ini adalah the common enemy, yaitu korupsi ya. Korupsi ya kita ketahui datangnya dari biaya politik yang mahal, biaya pemilu yang mahal, dan ini yang tidak pernah untuk disinggung ya, tidak pernah disinggung tentang biaya pemilu yang mahal ya. Banyak hal yang sifatnya teknis yang bisa diusahakan agar biaya pemilu itu mahal, agar biaya pemilu itu bisa murah, praktis, bahkan bisa gratis ya. Misalnya memakai teknologi, misalnya memakai kampanye, tidak perlu kampanye outdoor, tetapi kampanye lewat medsos ataupun media sosial seperti YouTube yang dengan adanya syarat-syarat minimal, misalnya 1 juta subscriber misalnya. Kemudian juga untuk pemilihan pencoblosan ya bisa juga diusahakan tidak perlu menggunakan kertas ya. Misalnya memakai teknologi elektronik ya, e-election ya. Kan sudah jamak tuh yang namanya teknologi internet untuk semua kebutuhan yang saat ini ya. Di Pemda itu sudah banyak memakai teknologi internet ya, ada e-procurement atau e-lelang dan lain sebagainya ya. Jadi memakai teknologi internet ya, bisa melakukan itu di tiap kecamatan, dan semua pencoblosan itu bisa dilakukan di tiap kecamatan ya. Jadi ya yang jadi pertanyaan adalah maukah gitu ya para pemangku kebijakan ini berpikir untuk memangkas biaya pemilu yang mahal ini ya. Karena ini terus-menerus dipelihara seakan dipertahankan supaya ada ketergantungan dengan oligarki. Kalau pikirannya seperti ini ya, suka atau tidak suka ya, ancaman kita ke depan yaitu tentang korupsi itu akan terus menghantui ya. Bahkan untuk calon presiden yang kadang-kadang menjadi calon kuat ya, 3 orang itu Prabowo, Ganjar dan Anies, itu tidak akan bisa lepas dari oligarki ya, yang membiayai pemilu, yang membiayai modal untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai ataupun setelah menang ya, mau tidak mau harus mengembalikan biaya ya, atau nggak mungkin lah ya, misalnya untuk kampanye difasilitasi dengan jet pribadi ya. Kita nggak enak kalau tidak memberikan balas jasa. Nah, ini kan repotnya ya. Jadi satu hal ya, masih banyak hal yang masih bisa diusahakan dengan politik memanas, tidak perlu ditunda, tetapi memikirkan hal-hal yang sifatnya fundamental ya. Bagaimana membuat biaya demokrasi ataupun biaya pemilu itu lebih murah lagi ya.
Setelah itu baru kita berbicara dengan penegakan hukum ya. Kemudian kita menyentuh kepada sistem ya. Sistem di negeri ini yang menjadi akar permasalahan itu ya, yang sekuler demokrasi yang membuat sebenarnya ya negeri ini carut marut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.